Baik, penonton di rumah, kita jumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari. Dan di episode kali ini Lita akan saya coba bawakan dalam perbincangan tentang bagaimana kita melihat punya generasi ini, generasi yang ada di kita tanah ini, di Indonesia ini, bagaimana dengan adanya nilai-nilai Pancasila itu bisa rubah dong punya karakter. Apalagi kita tahu sekarang bahwa kita sudah menuju di era globalisasi yang dia harus kuat sekali kan, bikin sampai kadang-kadang kalau anak-anak ini kita tidak taruh nilai-nilai Pancasila, norma-norma nasionalisme, dan tidak melihat dong punya karakter itu dibentuk dengan baik, itu bisa membawa generasi, menciptakan satu generasi yang rusak. Nah, bagaimana supaya generasi ini dia tetap menjadi generasi yang berkarakter, baik, terarah dengan baik. Ada banyak peran sekali, bukan saja di pemerintahan, di lingkungan masyarakat, tapi yang paling penting itu di dunia pendidikan. Nah, itu penting sekali. Bagaimana dunia pendidikan ini, tenaga pendidik, guru-guru dorang, terutama yang ada di Manokwari ini bisa membentuk kita punya karakter generasi-generasi ini lewat kurikulum-kurikulum yang ada atau tidak, lewat pola program mengajar supaya kita punya generasi ini tuh punya karakter itu jadi baik. Memang waktu di sekolah memang sedikit, kebanyakan tuh di rumah dengan orang tua dan di lingkungan masyarakat. Bagaimana pendidikan ini dengan waktu yang sudah ditentukan dalam proses belajar mengajar dari pagi jam 7 atau jam setengah 7 itu dong ada di sekolah sampai jam 1 jam 2 dong pulang. Nah, durasi waktu ini bagaimana kita punya tenaga pendidik, kita punya guru-guru ini dong bisa membentuk karakter generasi-generasi atau tenaga kita punya anak-anak siswa generasi-generasi ini dong bisa menjadi generasi yang berkarakter dengan baik. Nah, untuk itu kali ini di kita punya studio podcast RRI Manokwari. Saya tidak sendiri, saya punya satu tamu yang dia luar biasa. Pokoknya sangka 2 jempol begini sudah. Untuk kita punya tamu, satu tamu yang sekarang ini sudah ada dengan saya di podcast RRI Manokwari. Nanti sebentar kita bisa kenalan dengan kita punya tamu yang pastinya dia ini adalah seorang guru, dia seorang pendidik yang luar biasa, dia sudah sangat berkompeten untuk memberikan, mengarahkan bagaimana menciptakan generasi-generasi muda yang berkarakter baik di era zaman, bahkan juga dalam jenjang-jenjang selanjutnya generasi-generasi tercipta dengan baik. Oke, langsung saja saya mau kasih kenalan kamu semua penonton di rumah. Sapu tamu kali ini yang ada di podcast RRI Manokwari. Tapi saya mau ingatkan kamu buat kamu yang nonton kita punya podcast RRI Manokwari, jangan lupa kamu nonton, tapi kamu punya itu mainnya, kamu like, kemudian kamu subscribe juga supaya info-info terpenting ini atau kamu punya podcast ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang paling penting itu ada pesan yang bisa tersampaikan untuk kamu, karena ini kita bahas hal yang paling luar biasa penting sekali. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan buat kamu semua penonton di rumah, sapu tamu yang hadir dalam podcast RRI Manokwari untuk kali ini. Di episode kali ini dalam rangka juga kita memperingati Hari Lahir Pancasila toh. Jadi kita akan bicara bagaimana tentang nilai-nilai Pancasila ini, implementasi nilai-nilai Pancasila ini dalam pendidikan. Ya, berbasis pendidikan untuk membentuk generasi muda, generasi penerus bangsa yang berkarakter, tentunya berkarakter baik. Nah, saat ini sudah ada bersama saya di studio podcast RRI Manokwari. Langsung saja saya mau sapa. Selamat berjumpa. Ya, selamat baku dapat. Selamat baku dapat. Salam baku dapat. Salam baku dapat. Ya. Salam sehat selalu nih kakak. Amin. Kabar bagaimana? Ya, puji Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Jadi teman-teman penonton di rumah, penonton podcast RRI Manokwari, kita mau tamu ini luar biasa. Saya mau bilang ini kita mau bikin show. Ya. Iya. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Margaret Pendayar MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manokwari. Ya. Tapi biasa yang lebih kita kenal orang-orang di Manokwari itu tidak lazim dengan nama Ibu Ani. Iya, benar. Bilang Ibu Ani saja, oh itu Kepala Sekolah SMP 2. Ya. Ini berarti dia show itu jalan ya kakak. Baik, ya. Kakak Ani. Iya. Kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila. Yes. Dan kalau kita bicara soal Pancasila ini,
nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila itu. Yes. Ya. Ini memang kita punya dasar bangsa ini Dasar untuk pijakan. tetap ada dalam satu kebinekaan yang bertahan sampai sekarang. Indonesia tetap ada meskipun pulau-pulau dari Jawa sampai ke Papua sini, dari Kalimantan sana sampai ke Papua sini, tapi itu tetap ada dalam satu kebinekaan, yaitu atas dasar Undang-Undang 1945 dengan 5 sila Pancasila. Benar. Nah, nanti kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila di tanggal 1 besok. Besok, 1 besok ini. Kita melihat bahwa tadi saya sudah bilang ada banyak peran untuk mengubah karakter anak itu menjadi satu generasi yang baik. Itu memang tidak mudah ya kakek. Di berbagai lini atau berbagai elemen-elemen itu, menurut saya itu yang paling penting itu dunia pendidikan. Benar. Bagaimana pendidikan itu dia ciptakan anak yang jadi tidak tahu, dia menjadi tahu, dia tumbuh dan berkembang meskipun lebih banyak waktu di rumah ya kakak. Tapi di sekolah dengan durasi waktu yang ada, bagaimana tenaga pendidik itu dia memberikan, menciptakan generasi itu dia bisa paham. Bukan saya dia pintar, tapi dia punya jiwa, dia punya kelakuan, dia punya karakter itu berubah dengan pola. Iya, kakak. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini, pemahaman Pancasila ini dituangkan dalam pendidikan yang seperti tadi berbasis nilai-nilai Pancasila ini kira-kira bagaimana nih kakak? Menurut pandangan kakak sebagai salah seorang tenaga pendidik? Iya. Baik Adelita dan juga pemirsa. Sebenarnya pendidikan dasar itu yang non formalnya itu adalah pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah. Benar. Pendidikan non formal itu di rumah. Sementara pendidikan dasar untuk formal itu adalah pendidikan di sekolah. Iya. Kalau non formal ini biasanya dia yang memang terbentuk harus kuat. Di rumah ini kakak. Karena mungkin lebih banyak waktu di rumah ini. Betul. Fondasi pendidikan non formal di rumah ini harus kuat. Karena tadi saya sepakat dengan Adelita bahwa waktu yang paling lama itu di rumah. Di rumah, betul. Waktu anak dengan orang tua itu bayangkan saja berapa jam ya. Mulai dari bangun. Dia cuma mungkin kurang lebih di sekolah dari jam 7 sampai jam 12, paling lama jam 1 siang. Pulang. Iya. Tetapi dia punya waktu paling lama dengan orang tua di rumah ya, karena sampai dari pagi kemudian siang sebentar saja lanjut sore, lagi sampai malam, sampai besok lagi ya. Sampai besok lagi. Jadi ketika dasar pendidikan itu sudah kuat dari rumah, itu pendidikan formal di sekolah itu hanya membantu saja. Dia melengkapi. Dia melengkapi. Karena waktu di sekolah itu kan tidak banyak. Betul. Guru harus menyelesaikan materi, guru harus mengerjakan evaluasi, guru harus mengerjakan persiapan dan sebagainya, sehingga waktunya terbatas. Betul. Tetapi kalau bicara pendidikan karakter, saya kira ini tanggung jawab bersama antara orang tua dengan pihak pendidik. Orang tua didik baik di rumah. Di sekolah guru tinggal tambah lengkapi. Poles dia saja kakak, poles dia. Lengkapi dia. Bisa misalnya contoh. Di rumah mungkin dia tidak tertib. Guru terus ingatkan dia harus tertib. Kemudian ada alat-alat punishment atau alat-alat evaluasi yang biasa guru berikan kepada anak ini untuk memperlengkapi apa yang sudah orang tua berikan di rumah. Iya. Jadi saya kira harus kerjasama lah. Iya betul. Seperti itu untuk membentuk karakter ini. Tetapi hari ini terkadang ketika orang tua taruh di formal ini, pendidikan formal di sekolah, orang tua bilang sudah. Itu sudah. Guru kok tugas. Iya sudah, itu sudah. Oh jadi di situ kan dia mau pintar kan tidak berarti guru. Mau merah kan, mau hitam kan, dia mau putih kan. Itu guru petugas. Padahal kan tidak begitu. Betul, iya. Ya, ini yang kadang-kadang orang bilang gagal paham ini. Iya, bukan gaptek saja gagal paham. Orang tua gagal paham karena orang tua beranggapan bahwa dia cuma cukup membesarkan anak saja. Iya. Tetapi untuk menjadikan anak baik, benar, lurus, pintar, lurus, sekolah. Sekolah. Jadi kalau anak dia kenapa? Sekolah. Akhirnya ada pernyataan seperti begini. Ketika anak itu dia berhasil, siapa orang tuamu? Betul. Nanti kan, ini siapa puana? Nah, ini anaknya siapa? Bukan, ini dia guru siapa? Anak ini ketika dia jempol di dalam karakter,
ketika dia sukses di dalam studi, Betul. ketika dia baik-baik saja di dalam lingkungan, di dalam dia punya kelakuan, dia punya pola hidup dan sebagainya itu orang tua yang bendera naik. Bendera nama up. Tetapi ketika anak ini dia tersandung hal-hal yang Trouble, masalah-masalah. Lingkungan sosial ya kakek. Dia diberi sanksi sosial, mungkin dia mencuri contoh, atau dia buat pelanggaran terhadap anak lain. Betul. Atau mungkin dia buat orang bilang ini yang paling jahat lagi kejahatannya. Iya. Siapa yang ngajar kok? Aduh. Dia sekolah di mana nih? Kok guru agama? Kok guru agama siapa? Sekolah minggu di mana? Iya, ya kakak guru di sekolah dengan pengasuh di sekolah. Ya benar. Kok ini guru sekolah minggu? Betul. Kok ini sekolah minggu di mana? Seharusnya kan ini siapa kok anak ini? Menurut saya tidak adil. Betul kakak. Karena karakter anak, perubahan karakter anak atau apapun tentang anak itu harus ada hubungannya antara orang tua dengan guru, betul. Dan juga masyarakat sebenarnya. Betul, lingkungan tempat tinggal anak itu. Karena saya mau mencontohkan di lingkungan kami ini kan sekolah yang ada di lingkungan Kampung Bo. Betul. Sebelah Vanindi, sebelah belakang SPMA. SPMA iya ya, betul. Kami ini dikelilingi kompleks tempat tinggal. Iya. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu kami panggil RT di sekitar melibatkan lingkungan yang ada di situ sekolah kakak betul. Supaya ketika mungkin anak-anak kami ini ada masalah sosial kan, kurang disiplin misalkan terlambat terus tidak langsung pulang ke rumah. Tak putar di belakang situ. Absen dulu di belakang. Betul. Iya. Daftar hadir dulu di belakang. Iya betul. Karena memang kerjasama ini penting. Iya betul. Supaya kita tidak baku kasih salah. Ya. Kadang-kadang orang tua salahkan guru, guru juga tidak mau kalah. Guru bilang siapa puana. Guru juga salahkan orang tua. Masyarakat lagi tidak mau kalah. Betul. Anak-anak itu begitu juga sekolah. Dong begitu. Dong sekolah akhirnya nama sekolah yang terangkat. Akhirnya kita saling menyalahkan dan tidak menyelesaikan persoalan. Betul. Anak. Aturannya anak ini bisa sama-sama kita kawal dia untuk perubahan karakter, tetapi malah kita saling menyalahkan, akhirnya kita orang habis di baku kasih salah dan anak tidak ada perubahan. Apalagi macam baku salah di depan dong anak menganga begini, sudah tidak ada yang masuk adalah negatif. Ini orang bakal lain, jadi pesan-pesan negatif yang masuk di dong punya otak. Apalagi kita lihat anak-anak sekarang ini dong punya rasa ingin coba-coba itu kakek. Keinginan tahuan besar sekali. Dong rasa ingin tahu besar sekali. Tapi bukan ingin tahu positif, ya, ingin tahu negatif ini. Ingin tahu negatif ini kan tadi kakak bilang gitu toh, orang tua pertama, kemudian lingkungan tempat dia tinggal dan sekolah minggu ini poles dong karakter ini. Kakak Lita, saya mau bilang begini bahwa saya bangga loh lahir di tengah-tengah keluarga yang memang didikannya masih semi-semi Belanda sedikit. Betul. Itu mengajarkan kami untuk memang disiplin dan waktu itu tidak main-main. Betul. Jadi semua itu sudah terpola. Bangun pagi itu yang pertama sekali dikerjakan apa? Rapikan kamar dulu. Kasih bersih tempat tidur. Rapikan kamar, rapikan tempat tidur yang paling kecil, keluar sekeliling itu ruang tamu, ruang tengah, bersihkan. Kasih bersih dulu, iya. Selesai itu baru pindah ke tengah terus langsung dapur, cuci piring. Betul. Iya. Cuci piring itu sambil tidak cuci piring saya tapi taruh air panas dulu sambil cuci piring. Jadi kiri kanan jadi. Benar, semua. Sungguh mati. Iya. Betul. Jadi saya senang sekali dan apakah mungkin Kakak Lita pola ini masih bisa kah tidak? Saya balik bertanya ke Kakak Lita lagi. Apakah pola ini masih bisa diterapkan hari ini tidak? Betul. Kalau mungkin zaman-zaman Belanda tuh kakak dong yang terakhir gitu gini zaman-zaman guru-guru Ambon punya. Tuh kan guru Ambon kan masih sudah. Nah, itu sudah sama. Itu rotan saya dari mana? Iya. Betul. Ini memang karakter pola-pola didik yang disiplin, tapi kalau macam kita lihat disiplin mendidik. Iya, disiplin mendidik. Benar. Kita disiplin positif. Betul. Kita melihat terakhir di zaman kakak dong punya zaman yang tadi kakak bilang masih ada disiplin dari orang-orang Belanda itu. Benar. Kalau tom perhatikan tuh karakter beda sekali. Benar. Beda. Salah jauh sangat jauh. Langit bumi.
Sudah Sangat. bukan langit dengan mana-mana, Bumi ini jauh sekali Yesus, Kak. betul. Lihat dari fashion. Benar. Ya, Ya. tata berbusana saja ya Benar, kakek. Kita ya. bisa lihat tata berbusana saja. Iya. Kita punya awin-awin dulu yang masih dalam pendidikan Benar. sama Belanda. Oh, dari atas sampai bawah tuh kok tidak bisa. Disiplin. Disiplin. Lihat dong rapi, Benar. elegan. Benar. Seperti kita buka kakak ibu ini. Ini contoh didikan Belanda. Jadi luar biasa dari kepala sampai kaki terarah dengan baik. Iya. Oke, kakak. Kita kembali ke peran pendidikan karakter ini. Tadi kakak bilang bahwa semua lini, Iya, harus kerjasama lah. Keluarga, lingkungan, sekolah, kerjasama supaya jangan kayak tadi. Benar. Aku kasih salah, kok siapa, tapi Iya. di efek positifnya itu, itu siapa puan. Benar. Tapi nanti di sisi negatif sekolah siapa di mana? ngajarku? Siapa ngajar? Kok kakak pengasuh nama siapa? Kok guru mengaji Kok siapa? guru mengaji siapa? Itu biasa ini pandangan-pandangan ini yang harus kita merubah dengan pemahaman yang baik juga ini. Benar. Kadang-kadang kita kalau mau tidak mungkin ya pihak sekolah ini dia kontrol sampai keluarga ini dia perkembangan ada seperti batasan, apa, ada benar, batasan. ada waktunya juga. Kemudian biasanya orang tua di rumah itu kalau sibuk, aduh. Iya, benar. Anak-anak ini kok mau makan kah tidak, kau mau belajar kah, kau mau nonton HP kah tidak. Terserah, yang penting kau senang, saya di sini aman. Kalau mama suruh pegang laptop, bapak suruh pegang laptop belajar, anak-anak berarti pegang HP itu baru main sama sudah jangan ganggu sudah. Ini yang Pola-pola ini kira-kira kakak sebagai tenaga pendidik ini kira-kira pandangan kakak seperti apa ini? tidak, saya tidak setuju karena saya pola di rumah, kecuali anak saya yang mahasiswa. Betul. Kalau saya pola di rumah, saya punya nona yang kecil itu hari Sabtu baru dia pegang gadget. Hari Sabtu sudah ditentukan ya kakak? Hari Sabtu baru dia pegang gadget, itu pun dia telah selesai, tapi itu biasa saya batasi. Paling lama itu 2 jam. Itu saja. Saya batasi dia. Jadi tidak setiap hari dan sangat disayangkan kalau orang tua tidak kontrol. Ya itu sayang sekali. Sayang sekali betul. Gadget itu sebenarnya kan pengaruhnya itu banyak. Betul. Positif kalau anak itu dia bijak memakai. Tapi kalau dia tidak bijak berarti akan merusak dia. Nah itu dia. Itu sudah terbukti. Betul. Iya. Kadang-kadang saya berpikir begini Kak Lita, jujur saya bilang kenapa kita tidak pakai dulu saja yang telepon ada pakai sentral yang tong dia putarnya baru putar-putar betul dan generasi itu aman menurut saya. Iya. Dibanding generasi sekarang yang canggih ya kakek. Sejauh genggaman jari ke sejauh ujung jari. Dunia ada di kopu jari. Ujung jari. Betul. Iya betul. Era digital. Iya. Hanya betul. Sejauh ini ya jari. Iya. Ini kan sebenarnya tidak salah sih. Kembali lagi saya bijak tidak. Saya berhikmat tidak. Betul. Ya. Saya berhikmat tidak. Saya bijak tidak. Iya betul sekali. Sebenarnya kompleks ya kalau mau bicara. Memang agak sedikit rumit. Kalingkar ini Nelong yang luar biasa Talingkar. Kita kembali ke dunia pendidikan saja kakak. Bagaimana peran tenaga pendidik itu dia menanamkan program-program, kurikulum agar apalagi sekarang program mereka belajar yang masih disandingkan dengan K13 ya kakak. Bagaimana kurikulum itu dia turun dengan berbagai variasi yang lebih santai untuk anak-anak itu dia bisa menikmati belajar dan ada pesan-pesan nilai-nilai Pancasila yang bisa membentuk dia dengan cara-cara tertentu. Kira-kira ini program dan mempoles program mata-mata pelajaran untuk memberikan kontribusi untuk merubah karakter siswa ini seperti apa kakak? Yang mungkin sudah diterapkan di SMP 2 seperti apa? Baik. Yang jelas seorang guru dia ketika masuk mengajar itu tidak serta-merta ya. Dia tidak bawa diri saja. Betul. Tapi dia punya persiapan. Ada yang namanya RPP, sekarang satuan pembelajaran namanya. Itu di dalam itu ada memuat langkah-langkah pembelajaran. Betul. Ada langkah-langkah pembelajaran yang memang harus dia patuhi rambu-rambu lah orang bilang. Iya, rambu-rambu untuk ada langkah-langkah ya. Jadi betul. harus pertama bagaimana, kedua bagaimana sampai dapat hasil penjabaran materi. Kemudian nanti diakhiri dengan evaluasi, kemudian ditutup dengan pembelajaran dan sebagainya. Nah, di dalam itu dia sudah merancang pembelajaran berbasis Pancasila tadi yang ada kaitannya dengan kurikulum merdeka yang orang hari ini plesetkan bukan belajar merdeka tapi merdeka belajar. Merdeka belajar. Kita tidak boleh bilang belajar merdeka ya. Tapi merdeka. Merdeka belajar. Bukan belajar merdeka. Ya. Ini kan jadi sedang ya. Betul ini koreksi juga untuk kita ini. Ya. Kita tidak sedang
belajar merdeka, tapi merdeka belajar. Ini perbedaan bagaimana kakak? Iya. Belajar merdeka dan yang seharusnya itu merdeka belajar. Ya. Tahu kakak ini? Belajar merdeka. Belajar merdeka. Nanti Tono dapat angkat. Betul. Iya. Oh iya. Kalau belajar merdeka. Betul. Kalau belajar merdeka nanti kita ada dapat angkat. Iya. Itu program pemerintah ya, tapi merdeka belajar. Ya, merupakan saya baru pemerintah. Ya. Merdeka belajar itu Ya, program pemerintah. Belajar, Iya, yang itu belajar, tadi bukan ya. SKP. Kalau belajar merdeka. Jangan. Karena kalau belajar merdeka bahaya. Kita nggak ada mau penuangkan nilai-nilai Pancasila ini ya kakak. Ya, bisa-bisa karakter tidak tambah baik, tetapi karakter tambah kacau ya. Tambah hancur. Saya baru connect. Iya. Oke, kakak kita ngelanjut lagi. Itu program-program belajar. Jadi rencana pembelajaran itu kan perlu dipersiapkan ya. Orang dulu bilang RPP. Iya. Ya. Rencana pembelajaran itu harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru dan semua Bapak Ibu guru, semua mata pelajaran itu punya senjata itu. Oh iya. Ya. Dan dia punya alur mengajar. Alur mengajar. Itu. Dan di dalam itu kan sudah didesain sedemikian rupa. Di dalamnya di samping dia secara formal, secara akademik itu dia memberikan pelajaran. Tetapi secara karakter dia akan membuat anak itu terbentuk untuk memiliki karakter yang baik. Contohnya kakak, seperti apa? Tidak semua pelajaran ya. Iya. Silakan. Saya mungkin kebetulan karena basic saya bahasa Indonesia, jadi mungkin saya bicara kayak bahasa Indonesia lebih masuk ya. Iya, karena terkadang orang bicara tentang pelajaran karakter itu selalu identik dengan PKM karena pendidikan moral, selalu identik dengan agama karena belajar Alkitab, belajar Al-Quran. Tetapi padahal tidak ya. Dulu kita itu PMP. Ya. PMP PPKN. Nah, pendidikan karakter itu diinput di semua mata pelajaran. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada yang namanya materi bercerita. Materi bercerita. Benar. Materi bercerita itu tidak mungkin saya bercerita lalu orang tidak mendengar. Ya. Tidak mungkin saya bercerita kemudian itu saya bercerita untuk diri saya sendiri, tidak mungkin. Pasti saya bercerita karena ada satu pesan yang mau saya sampaikan kepada orang. Iya, betul. Nah, itu kan dampak-dampak positif dan itu pembentukan karakter sebenarnya yang sedang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak. Bagaimana anak itu bisa mendengar orang lain. Kadang-kadang kan kalau Adelita, kadang-kadang kalau kita mendengar orang bicara kalau tidak sesuai dengan itu malas tahu. Ya, kok bicara sampai kok bicara saya yang mewer. Iya, kalau tidak ada hubungan dengan saya tidak. Saya tidak punya keperluan apapun. Saya tidak perlu dengar kok. Betul. Itu sebenarnya. Ini tidak menghargai di sini yang harus dirubah ya kakak. Benar. Jadi model-model pembelajaran itu didesain seperti itu. Jadi bukan pembentukan karakter lalu saya langsung secara gamblang bilang ini, kok perlakuan untuk rubah. Tidak, tapi biasanya diinkludkan di dalam dengan cara-cara begitu. Kan guru itu kan dia ada punya instrumen, dia ada punya alat untuk mengevaluasi, dia ada punya alat untuk mencatat perkembangan belajar siswa sejauh mana sih siswa saya ini pembentukan karakternya berubah. Lewat karakter berubah lewat apa yang disampaikan. Saya memberikan materi ini sejauh mana ketika ada materi-materi tertentu yang saya mengharuskan anak ini untuk berkelompok misalkan, saya mengharuskan anak ini untuk berdiskusi misalkan, saya mengajarkan anak ini untuk bagaimana dia bisa punya dampak buat teman lain jadi tutor sebaya tadi. Tutor sebaya. Dan sebagainya. Saya kira semua sudah diatur seperti itu. Jadi kalau bilang pendidikan karakter sebelum dicanangkan kurikulum merdeka, sebelum ada yang namanya alat dari kurikulum merdeka ini yang P5 ini. Iya, P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga ini program baru yang bertujuan juga ya, Kakak. Iya, itu kan alatnya kurikulum merdeka. Jadi teorinya kurikulum merdeka, prakteknya P5. Oh, begitu. Iya. Jadi teman-teman penonton di rumah tahu. Dia punya teori itu kurikulum merdeka, kemudian prakteknya itu P5. Saya juga sempat kaget. Ini anak dong ibu guru semua dibuang dalam grup. Ini P5 ini apa? Bukan pameran. Iya. Mama, kita pakai baju adat, kita orang
berarti dong belajar untuk melihat kebinekaan, toleransi, bahwa mereka tuh ada dalam satu kesatuan. Jadi supaya orang yang belum pernah lihat anak-anak Papua ini badan telanjang, nanti dong bilang porno pornografi. Betul. Akhirnya dong tahu. Iya. Padahal itu memang ada tradisi. Ada tradisi. Ya. Itu dong baru lihat yang telanjang badan dengan pakai rube-rube. Iya. Itu lihat yang di Wamena sana. Ya. Yang cuman kosong saja, baru satu saja berdiri terus semua telanjang. Pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak sesuai dengan karakter yang baik. Jadi program P5 ini adalah praktek yang diajarkan supaya salah satunya itu saling menghargai. Yang SMP 2 sudah terapkan untuk anak-anak. Kalau kami terapkan itu kemarin kebetulan kami merubah karakter siswa ini kakak. Kami coba untuk memperkenalkan Rumah Kaki Seribu. Rumah Kaki Seribu. Ya, kami kebetulan proyeknya itu proyek P5-nya kami Rumah Kaki Seribu. Kami mau memperkenalkan kepada anak-anak bahwa di dalam Rumah Kaki Seribu itu ada filosofi-filosofi, ada ikatan-ikatannya, ada kaki-kaki yang banyak-banyak. Kenapa sampai dong bilang Rumah Kaki Seribu? Dia punya pesan-pesan di dalam itu apa ya kakek? Iya. Itu yang sedang mau diperkenalkan kepada anak. Dan proses pembuatan Rumah Kaki Seribu ini kan tidak bisa satu orang sendiri, gitu. Ada kerjasama. Benar. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kurikulum merdeka, tentang kelima tuh tinggal putar-putar di situ saja. Iya. Betul. Karena dasar semua pembelajaran sih. Ada situ. Dasar hidup ini juga sudah. Itu sebenarnya kan karakter. Praktek yang sudah dilakukan langsung untuk merubah karakter siswa. Ini kita bicara dari kakak punya sisi sekolah ya, dari SMP 2 kira-kira yang kakak jalani bagaimana program di SMP Negeri 2 itu dia tuangkan langsung dan itu sudah menjadi bukti nyata bahwa anak-anak itu dong punya karakter itu berubah kakak. Kira-kira apa saja yang sudah kakak dong lakukan? Kalau yang kami lakukan kebetulan ini kami hampir lebih fokus kepada billing ya. Kami punya billing, ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Kasih keren ini. Billing. Supaya gaul kan? Iya. Gaul. Iya, billing. Kalau bimbingan konseling itu dia sementara memprogramkan untuk setiap jenjang bergantian kelas itu mereka dikasih kerjasama dengan ini Pak Dawir, mereka ini apa? Pak Napoleon ini oh ya, mereka punya program yang memang sudah apa anak begitu ya. Iya, untuk program anak, komunitas anak ya. Komunitas perlindungan anak ya. Komunitas anak ya seperti itu ya. Kami bekerja sama dengan seperti itu lembaga perlindungan anak. Kemudian ya untuk kami membelajarkan bahwa ketika kau punya karakter baik, kau punya pola hidup baik, berarti kau aman di dalam punya perjalanan hidup. Ya, betul. Tapi ketika kalau kau menyimpang sedikit berarti ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kau tanggung, iya. Dan itu berubah. Terjadi. Terjadi. Dan hari ini puji Tuhan karena tingkat kenakalan anak-anak ini sudah mulai kurang karena luar biasa. Kami selalu data kan, data anak. Dan kalau untuk kami khusus SMP Negeri 2 itu sanksi kami agak sedikit berat. Untuk karena peserta didik. Pakai poin. Kalau poin 1, poin 2, poin 3, kalau sampai dia poin 100 yang dia melanggar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dengan orang tua dan sudah penandatanganan pernyataan. Kalau dia sampai 100 poin 100 itu kalau dia ini video porno, terus melakukan tindakan asusila, kemudian dia bully, mabuk, kenakalan, narkoba. Ini main itu poin 100. Itu konsekuensi itu sudah. Ada cerita. Sudah. Cerita bina-bina. Terada langsung. Oke. Itu memang penting sekali itu Kak. Iya, benar. Dan kalau mau anak itu baik jangan main gitu. Betul. Benar. Karena ini kita ciptakan manusia. Benar. Manusia bagaimana dia jadi baik itu seperti apa? Jangan takut dengan gertakan orang tua. Jangan takut juga dengan suara orang tua ya. Kadang-kadang ini kita sudah mulai takut dengan suara orang tua. Kita takut dengan gertakan orang tua. Apalagi maaf kata kalau ini orang tuanya mungkin ya punya pengaruh lah ya. Iya, betul. Kalau kami di SMP Negeri Manokwari kami tetap berpatokan pada disiplin dan aturan tata tertib sekolah. Betul, betul. Dengan poin yang sudah kita sosialisasi dan kita sudah sama-sama sepakati itu. Bahkan kami juga tetap
mengacu pada satu buah surat pernyataan di mana ada beberapa poin diantaranya orang tua dan siswa menyanggupi untuk menaati aturan sekolah. Tanda tangan meterai 10.000 langsung titik, tidak pakai tawar banyak lagi. Jadi itu sudah, dan itu ada perubahan. Itu terjadi ya kakek. Dan hari ini memang kalaupun ada riak-riak, saya kira itu wajar. Ya dinamikanya kakak biasa toh. Anak kan 1.000 karakter. Ya Kita betul. punya 1.000 anak. Betul. Kita punya 1.000 anak berarti 1.000 karakter. Tidak mungkin kita mau semua anak ini sesuai dengan apa yang diatur oleh tata tertib itu. Iya. Paling ada lah di antara 1.000 ini 1, 2, tapi minimal kan sebagian besar ini aman lah. Iya. Untuk sementara. Betul. Berarti kakak ibu ini butuh kerja keras sekali. Memang benar, sangat. Tenaga pendidik ini. Benar. Bagaimana dengan 1.000 karakter anak-anak itu, satu guru dia menghadapi berapa karakter di dalam kelas ini, kepala sakit juga. Benar. Supaya dengan tujuan program yang turun dari pemerintah, dengan warna belajar praktek yang ada yang tadi kakak bilang itu bisa merubah dong punya karakter. Saya SMP 2 tuh paling disiplin sekali. SMP 2 paling disiplin sekali itu kan. Iya benar, puji Tuhan ya. Kedisiplinan. Benar. Kakak cerita sedikit dulu kan. Iya. Biasa kalau macam saya, oh ini sudah terlambat ini. Benar. Itu berlaku untuk anak-anak saja, untuk guru juga. Semua. Untuk semua ya kakak. Iya, jadi kan di dalam sekolah itu kan ada berbagai perangkat ya yang mendukung pelaksanaan PBM-nya, proses kegiatan belajar mengajar ini kan. Ada guru, ada tata usahanya, kemudian ada cleaning service-nya, ada security, semua harus tertib dan teratur. Semua terarah. Benar, semua harus tertib dan teratur. Awal sebelum kami menetapkan untuk jam 7 pagi pagar tutup ini, itu kami coba dengan fingerprint ini. Iya. Ya, kami pernah mencoba itu. Iya. Jadi ini untuk siswa ya, kakak. Kami menggunakan fingerprint karena kadang-kadang orang tua komplain kami, pasti antar anak sampai di depan sekolah. Iya, Bapak antar anak sampai di depan sekolah tapi terus sampai di kelas. Jalan lain. Kami tidak punya bukti. Iya. Apalagi kalau orang tua itu sudah datang, kemudian dia lihat guru ini bisa saya kuasai. Iya. Dan maaf kata, oh ini rambut lurus, berarti saya mainkan. Ini salah sekali. Ya, ini yang pola pikir begini ini salah, tidak boleh, tidak boleh. Ya? Dan ini memang harus kamu bicara. Betul harus. Iya. Karena selain ini. kita merubah karakter generasi ini, Benar. orang tua dia berperan penting. Betul. Di sekolah sudah berusaha, tapi kalau di rumah orang tua dengan dia bicara sendiri, kakek ini susah juga. Tapi saya mau bilang satu hal begini. Kalau hari ini kita orang melihat perbedaan warna kulit, itu melihat perbedaan rambut, suku, identitas sosial dan sebagainya, kita orang salah, ya. Karena hari ini hati-hati, jangan sampai kita orang datang, lalu kita orang melihat bahwa guru itu ketika kita bicara dia dengan suara keras, suara lantang, lalu dia takut. Hati-hati, jangan sampai dia tidak lagi mau perhatikan kita anak dan kita anak rusak, hancur. Hati-hati itu. Betul. Ini harus disampaikan. Iya, ini orang tua harus perhatikan sekali karena kadang-kadang orang tua bilang gini, siapa jadi? Benar. Apalagi seperti tadi punya segala macam peluang, posisi. Kok itu maaf kata kok tuh pendatang ini tidak boleh ya. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Karena apa? Andilnya itu nanti kok anak-anak itu dapat didik. Benar. Kok bakal dia bilang saya juga boleh kok. Kalau saya orang tua yang datang dengan kondisi itu, saya sudah tahu orang tua datang dengan kondisi itu, saya tanya, apakah tanpa Bapak Ibu guru ini yang Bapak Ibu bilang tadi dengan rambut, kulit dan LDLL ini, apakah tanpa Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa kan didik anak Bapak Ibu? Kok bisa ajar kok panas? Bisa. Betul. Saya contoh kasus saja kemarin itu COVID-19. Nah, Tuhan, orang tua bilang, Ibu kapan sekolah? Terus saya balas, saya bilang tidak ada orang yang mau mati dengan COVID ini, jadi libur dulu. Iya. Betul. Itu toh supaya tahu berapa sulitnya mendidik, mengajar. Itu sulit. Karena kan kebanyakan kan itu tadi kakak bilang tuh orang tua lepas tangan saja. Benar. Kok mau pintar kak, kok mau jadi kok sekolah. Kok guru ajar kok tidak? Tuh kalau macam anak bilang, kok belajar kok guru ajar kok. Terus satu hal lagi ya Delita, penanaman disiplin ini kadang-kadang kalau kita panggil orang tua untuk menceritakan perkembangan anak di sekolah, orang tua bilang ini, kamu kira tuh terlalu sibuk kan? Terus gitu ini, tong sibuki berarti kan? Itu. Tong sibuki bapak dan ibu anak kan? Ceritanya begitu tidak kan? Betul. Semua kita ini mau anak-anak kita ini baik. Dia jadi baik. Secara biologis saya sampaikan,
secara biologis oke lah, itu anak bapak ibu di rumah. Tetapi di sekolah mereka adalah anak-anak kami. Betul. Berarti secara tanggung jawab moral kami pun ikut bertanggung jawab atas anak-anak ini. Jadi tidak boleh datang dengan lihat perbedaan langsung. ini, Betul. Terus intimidasi guru. Ya, itu yang tidak bagus. Bahkan ya hari ini masih juga pakai cara-cara lama dengan bawa alat tajam. Aduh. Itu tidak boleh, tidak boleh. Iya, Penonton tidak boleh itu hal yang sangat tidak boleh. Akhirnya ketika orang luar bilang begini, itu takut ke Papua, aku takut. Iya. Jadi takut iya. Ini berkembang sampai di luar. Seperti ini. Kalau kita mau menerapkan disiplin, ada yang seperti ini. Guru ini dia mau menerapkan disiplin. Karena memang kan dia dituntut untuk menerapkan disiplin kepada anak. Karena itu memang tugas utama dia kan di sekolah. Betul. Tetapi karena tadi ya hal-hal tadi nih bikin sampai tadi ada intimidasi orang tua akhirnya guru itu bilang gini, aduh saya takut, biar sudah. Iya, hati-hati. Itu. Ini kalau macam kau dapat zaman Belanda, kau dapat guru-guru Ambon, mungkin anak-anak tuh pulang di betis deh. Kau pulang orang tua tambah kasih pica kau lagi di rumah. Datang kemarin menangis dapat pukul lagi. Saya pernah begitu dulu. Saya pernah sudah dapat pukul dari rotan, tiba di rumah karena saya bapak nih guru. Iya. Dapat pukul, tuh pergi jam belajar, tuh pergi naik rambutan. Iya. Datang kemarin guru masuk. Iya. Dapat pukul, sampai tadi pulang ke rumah menangis, mansar belasa di rumah lagi. Kok kembali ke sekolah? Kok salah? Benar. Ini pendidikan karakter begini sekarang kita mau terapkan juga agak susah. Tidak bisa karena ada perlindungan anak. Iya, ada perlindungan dan sebagainya aturan negara. Iya. Baik, kakak kita mungkin yang bisa kakak sampaikan terakhir buat kita punya bagaimana peran pendidikan itu dia berbasis Pancasila untuk menciptakan karakter muda yang baik, dan ini mungkin menjadi pesan umum juga ya kakak bagi orang tua, bagi masyarakat, bahkan khusus bagi anak-anak. Kamu harus tahu bahwa bagaimana kamu punya guru ini dong bisa berperan bekerja keras untuk menciptakan kamu punya anak karakter itu jadi baik. Kira-kira yang bisa kakak sampaikan kepada semuanya. Kalau bicara pendidikan di tanah Papua itu dasarnya itu harus di hati ini, siapapun dia harus memiliki kasih. Betul. Harus punya kasih. Karena anak-anak ini kan datang dengan latar belakang yang berbeda. Betul. Kalau kita tidak punya kasih berarti kita akan pilih-pilih. Yang punya karakter baik saja nih yang saya lihat. Karena tidak akan sulit untuk saya bentuk. Betul. Sementara yang punya karakter kurang ini saya abaikan saja, biar dia berproses saja. Siapa tahu mungkin teman-teman yang punya karakter baik ini bisa membentuk dia, itu sebenarnya tidak tepat ya. Seperti itu. Kalau kita punya kasih berarti anak yang punya karakter jempol kita lihat, tetapi anak yang punya karakter jempol turun ini juga menjadi prioritas. Jadi dua-dua jalan. Benar. Betul. Jadi mungkin dasar seorang guru kayaknya ya. Bukan guru lagi tapi semua orang sudah. Semua orang, guru, masyarakat, orang tua. Jadi dasar untuk semua ini. Harus melihat mereka dengan kasih. Jadi tidak hal-hal yang baik saja yang kita lihat dengan kasih, tetapi hal-hal negatif juga kita lihat dengan kasih. Itu yang pertama, kasih. Betul, iya. Terus harus punya pikiran positif. Iya. Harus berpositif thinking ini. Kebanyakan sekarang nih. Benar, iya. Karena kan tidak serta-merta ya Kak Kalita. Betul. Tidak serta-merta ini anak itu dia punya karakter kurang itu tidak serta-merta. Iya, betul. Kemungkinan ada hal-hal yang mungkin menyebabkan. Dia mungkin berangkat dari latar belakang keluarga yang tanda kutip misalkan mungkin di dalam rumah itu dia tidak punya perhatian dari orang tua. Ya. Mungkin dia punya orang tua yang harus bekerja meninggalkan dia. Dia mungkin tidak ada pengawasan, mungkin tinggal dengan nenek contoh. Ya, atau juga mungkin orang tua yang punya karakter kurang bagus juga. Lingkungan orang tua juga mungkin pola dia juga tidak pas. Ya, betul. Pendidikan itu dari rumah. Ya, betul. Tapi kan kalau tong bicara seperti itu bayar denda lagi. Tolong bilang. Iya, kali kalau tolong mau bilang A, B, C, dan D itu bahaya. Jadi kita bicara secara umum bahwa memang harus ada kolaborasi ya. Betul, yang bagus, yang baik. Yang baik antara orang tua, pihak sekolah, juga masyarakat untuk membentukkan karakter anak ini. Iya. Jadi intinya ketika anak ini dia sudah terpola baik, itu akan dibentuk baik, terbentuk baik lah. Terbentuk dengan baik, iya.
Dan mungkin kalau harapan saya untuk pendidikan anak, untuk perubahan karakter anak ini, harapan saya ya mari orang tua, kemudian masyarakat, mari kita kerjasama. Kita mungkin juga Kakak Lita izin mungkin butuh juga buka ruang-ruang publik, ruang-ruang diskusi. Ya, betul sekali. Ya, ruang-ruang diskusi yang mungkin ada ya, banyak kita punya tokoh-tokoh, ya pendidikan, betul. Kemudian orang-orang hebat yang mungkin dia punya latar belakang psikologi, mungkin bisa membantu mengkontribusikan ilmu-ilmu yang berperan untuk keluarga kakak tepatnya orang tua untuk sebagai tempat pertama anak-anak itu dia punya karakter berkembang. Benar. Mungkin juga bisa ada ruang parenting ini. Iya. Pola asuh anak. Pola asuh anak yang baik seperti apa? Betul. Perempuan dia pernah lakukan itu. Iya. Kakak Lita mungkin tidak bergabung ya. Iya betul. Iya. Terus lagi sibuk jadi. Iya. Waktu itu ada tokoh agama, kemudian ada tokoh pendidikan yang diajak untuk berbicara bagaimana sih pola asuh anak yang baik digital. Betul. Hari ini karena, dengan adat istiadat dan karakter yang kalau mau bilang orang Papua tuh keras. Benar. Karena orang Papua ini kan tidak sembarangan juga. Nanti kalau ada mulai menyerempet ada aturan, adat. Iya, betul. Kompleks ya. Kalau tidak akan habis. Tidak habis. Bahas ini mungkin besok pagi baru selesai. Iya. Kakak Lita ya. Siap. Iya. Harapan dari kakak dan mungkin apa yang menjadi moto hidup kakak sama kakak sebagai seorang perempuan, bukan saja guru ya, seorang perempuan, tapi tentunya guru, tenaga pendidik itu orang tua. Ya, perasaan orang tua. Apa yang menjadi moto hidup, apa yang menjadi bagian penting dari kakak sehingga kakak boleh ada sebagai seorang tenaga pendidik yang luar biasa sampai sekarang ini. Amin. Ya. Iya, kalau harapan saya itu mari kita tidak bisa sendiri. Ya, kita tidak bisa sendiri menghadapi perkembangan. Hari ini kita tidak bisa sendiri tertutup. Betul. Untuk tidak membuka diri untuk menerima masukan, betul. Menerima nasihat, menerima pendapat dari orang lain ya. Betul. Yang tentunya untuk anak-anak kita. Kalau kita menerima masukan dan pendapat dari orang lain itu tentunya menjadi bekal ya, menjadi referensi tambahan untuk bagaimana kita mempola anak-anak kita mengasuh anak-anak kita ya. Yang sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama sih. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab sekolah dan juga tanggung jawab lingkungan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat. Jadi mari kita bergandengan tangan. Mungkin setuju. Saya lebih kepada itu kolaborasi. Benar. Kita gabung jurus lah. Betul. Kalau boleh ya seperti itu untuk bagaimana menciptakan karakter anak yang baik. Kalau moto saya sepanjang saya jadi guru dari tahun 97 ya, dari 97 saya sebagai seorang guru. Kalau moto saya itu biasanya kasih itu lebih dari segala-galanya. Kasih menutupi segala hal. Saya tanamkan di dalam diri saya dan saya mempraktikkan itu kepada anak-anak. Jadi puji Tuhan selama ini ya sepanjang dari 97 sampai ke sini berapa tahun? Lama sekali. Lama sekali. Lama Dan itu memang kasih itu yang dasar karena dasar untuk melakukan segala sesuatu. Karakter ini manusia. Orang dengan karakter yang berbeda-berbeda betul. Yang hidup ini benda hidup ini yang kita hadapi dengan pola pikir yang jadi banyak. Kalau kita tidak punya kasih berarti kita akan pilih-pilih. Tapi kalau kita punya kasih berarti semua kita merangkul. Bengkok, lurus, merah, hitam, semua. hijau. Semua. Seperti itu saya. Kasih menutupi banyak hal. Benar. Segala hal. Itu saja sih sebenarnya. Siap. Kita orang menerima mereka. Betul. Apa adanya. Dan kita memang betul-betul komitmen. Harus punya komitmen. Betul. Punya kasih, punya komitmen. Betul kan. Memang serius, harus serius. Tapi kalau main tidak bisa. Iya. Baik, Kak Andi terima kasih banyak sudah sama-sama dengan saya di studio podcast RRI Manokwari. Kita sudah bicara banyak sekali tentang bagaimana pendidikan itu dapat memberikan kontribusi nilai-nilai bagi generasi muda untuk membentuk karakter ya kakak ya. Terima kasih sudah hadir
Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi, Pinang ada di sini. Iya. Kita duduk makan di sini. Baik, nanti untuk kita bicara lagi untuk yang topik yang lain mungkin tentang prestasi, pribadi, apa dan sebagainya. Siap. Sukses selalu Kakak Ibu dengan program yang dijalankan. Tetap SMP Negeri 2 Manokwari jadi yang the best. Yes, amin. Kakak Ibu tetap sehat, kuat, sehat dengan moto hidup mengasihi itu. Saya percaya bahwa pasti ada terobosan yang luar biasa yang terjadi terus untuk setiap generasi-generasi yang dititipkan di situ. Bahkan mungkin kita harapan juga Kakak ya, semua sekolah dapat menciptakan generasi yang baik untuk tanah dan negeri. Itu harapan luar biasa sekali. Baik, teman-teman penonton di rumah, itu tadi kita punya perbincangan dengan Ibu Ani Pondayar yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2. Kita bicara lihat dari sisi bagaimana pendidikan ini berbasis Pancasila sehingga dapat membentuk karakter atau generasi-generasi yang berkarakter baik untuk memberikan atau menciptakan manusia-manusia yang tentunya baik juga untuk kita punya tanah Papua dan kita orang punya bangsa Indonesia. Saya mau tarik sedikit tadi dari Kakak Ani bilang bahwa harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, kemudian komitmen untuk menyelesaikan, mengerjakan dan harus mengerjakan. Terpenting dari semua itu adalah kasih. Karena kalau dengan kita mengasihi, tadi Ibu Ani bilang mau lurus kah, mau bengkok kah, mau hitam kah, mau merah kah, kita bisa melaksanakan semua itu dengan baik sehingga kurikulum itu dia turun, dia menciptakan generasi yang baik, karakter yang baik di sekolah maupun di rumah. Ingat, bukan guru saja yang punya peran penting, tapi kamu orang tua juga, masyarakat juga punya peran penting. Kalau kita mau tahu generasi ini bagus, berarti mari kita kerjasama, kita kolaborasi supaya 10-20 tahun ke depan kita punya anak ini jadi baik. Kita punya generasi ini jadi baik. Tapi kalau kita malas tahu HP di sini, mama dan bapak sibuk dengan HP, anak datang tanya usir dia pergi atau kasih dia sudah yang kok ganggu mama dan bapak, atau bapak ini anak lihat pasti anak contoh mama mama lebih senang ke rumah lain daripada duduk di rumah. Itu juga jadi contoh. Jadi penonton di rumah, teman-teman, saya mau bilang bahwa pendidikan pertama itu adalah di keluarga. Lingkungan dan sekolah akan memoles bagaimana karakter seorang anak itu dia menjadi karakter yang baik. Mari kerjasama dengan baik supaya nilai-nilai Pancasila itu ada dalam kehidupan karakter anak-anak sehingga dia menjadi suatu generasi yang berkarakter baik. Maka kita semua menciptakan generasi-generasi emas untuk tanah Papua dan untuk Indonesia. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah nonton kita podcast RRI Manokwari. Saya mau bilang lagi, kamu nonton, jangan kamu lupa untuk kamu like, kemudian kamu subscribe supaya hal-hal penting ini bisa hadir dan menjadi pesan penting untuk teman-teman yang ada di rumah. Saya Yulita Krey. Terima kasih. Dah.